Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan insya Allah keluarga kita dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi bahagia. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya akan membagikan pada kesempatan kali ini terkait dengan keutamaan memiliki anak yang soleh. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba di surga nanti. Maka kemudian ketika hamba ini masuk ke dalam surga, dia bertanya, dari manakah semua ini? Kenikmatan yang dia dapat, yang disediakan oleh Allah di surga, ya, karena derajatnya diangkat, ya. Maka kemudian dia bertanya, dari manakah semua ini? Maka dijawab, ini berasal dari istighfar anakmu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi disampaikan bahwa derajat seorang hamba akan dinaikkan di surga nanti, dan dia terheran-heran kenapa sampai kemudian dia mendapatkan kenikmatan begitu besar dalam surga. Maka dijawab, semuanya berasal dari istighfar anakmu. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang memang mendidik seorang anak menjadi soleh. Merupakan sebuah pekerjaan yang berat, apalagi di zaman yang banyak tantangan seperti saat ini. Zaman begitu maju, teknologi begitu cepat berkembang, ya, dan ini menjadi salah satu kemudian tantangan atau problem bagi orang tua dalam mendidik anak agar menjadi soleh. Akan tetapi kemudian keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada mereka yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh adalah Allah akan angkat derajatnya di surga nanti, sehingga berbagai macam kenikmatan Allah akan berikan kepadanya, sehingga sampai terheran-heran dia, dari mana semua kenikmatan yang dia dapatkan ini. Maka dijawab, itu adalah istighfar anakmu. Seorang anak yang mampu beristighfar, ya, seorang anak yang mampu mendoakan orang tuanya, seorang anak yang mampu sholat, ya, maka itu tentunya tidak serta-merta terjadi seperti itu. Ada sebuah proses tentunya dari orang tuanya, yaitu mempersiapkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh, anak-anak yang mampu kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian ketika kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, jangan bersedih, ada sebuah keuntungan yang besar yang Allah siapkan. Yang terakhir kemudian, bagaimana kemudian triknya agar kemudian anak kita bisa, ya, menjadi anak yang soleh? Satu, banyaklah kemudian mendoakan mereka. Sebagai orang tua, maka satu yang harus dilakukan, banyak mendoakan mereka agar menjadi anak-anak yang soleh. Sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kemudian dengan doa yang senantiasa kita panjatkan setelah sholat atau dalam kondisi bagaimanapun, misalnya kita berdoa kepada Allah dengan doa itu diantaranya, maka mudah-mudahan Allah akan berikan kita anak yang mampu menyejukkan pandangan kita, menyejukkan hati kita, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah kita carikan tempat pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, pendidikan yang mampu mendorong dalam pembentukan karakter, pendidikan yang mampu untuk meningkatkan akhlak mereka, ketaatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Carilah pendidikan-pendidikan yang sekolah atau tempat pendidikan yang mampu mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada praktek sholat, di dalamnya ada pengajar, ada belajar Al-Quran, di dalamnya ada belajar hadis, di dalamnya ada belajar akhlak. Insya Allah dengan pendidikan yang kita pilih bagi mereka, pendidikan yang terbaik, akan membantu di dalam tumbuh dan berkembangnya anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Yang ketiga, yang terakhir, lingkungan. Lingkungan tentunya sangat berperan penting di dalam mempengaruhi, ya, pertumbuhan anak-anak kita. Oleh karena itu kemudian carilah tempat atau buatlah lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif, lingkungan yang mampu mendukung pertumbuhan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.
Dan ini tentunya tidak mudah, tetapi kalau kita berupaya dengan sebaik-baiknya, berupaya semaksimal mungkin, bergandengan tangan dengan orang-orang di sekitar, insya Allah lingkungan akan bisa tercipta dengan kondusif dan tentunya mampu mendorong terbentuknya anak-anak kita menjadi generasi yang terbaik, generasi yang soleh dan soleha, yang pada akhirnya nanti ketika kita telah wafat, ketika kita telah tiada, mereka lah kemudian yang mampu untuk mengangkat tangan mereka, mendoakan para orang tuanya, mengangkat tangan mereka untuk memohonkan ampun istighfar bagi orang tuanya. Dan inilah tentunya cita-cita yang tertinggi, cita-cita yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang, memiliki anak yang soleh. Demikian ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.